Assalamualaikum bro. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, atau siang ini, atau malam ini? Mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja tentunya ya. Dan dimudahkan rezekinya serta sehat selalu. Oke bro, pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi bagaimana cara membuat PSU buat kelas H. Jadi biasanya kalau driver kelas H itu punya dua tegangan ya. Pertama ada yang namanya tegangan medium volt atau low volt. Yang kedua adalah high volt. Yang mana tegangan low volt ini untuk mensuplai dikala kita baru menyalain atau menghidupkan power kelas H. Sedangkan tegangan tinggi akan terpakai apabila stepper itu sudah bekerja. Kapan stepper itu akan bekerja? Stepper itu akan bekerja atau akan membuka ketika volume sudah stepper akan bekerja ketika volume dibuka ke atas dari jam 9. Jadi semakin volume dinaikin, nah disitulah tegangan tinggi yang akan terpakai seperti itu. Oke, kali ini kita akan coba membuat PSU kelas H dengan memakai satu trafo, yang mana nanti PSU ini akan bermain di tegangan setengah gelombang. Soalnya kalau kelas H ini butuh dua tegangan yang berbeda antara tegangan tinggi dan tegangan rendah, atau low volt atau medium volt sama high volt. Yang mana kalau high voltnya ini seumpama 100 volt, maka low voltnya ini separuhnya dari high volt. Jadi kalau high voltnya ini 100 volt, 100 VAC, maka low voltnya atau medium voltnya ini harus di 50 VAC seperti itu. Jadi otomatis kalau kelas H ini main di setengah gelombang. Jadi kalau memang nantinya kita pakai di tegangan tingginya yang 100 volt, jadi tegangan rendahnya itu harus main di 50 volt seperti itu. Makanya kalau kelas H ini harus memakai dua dioda bridge atau dioda sisir. Yang mana nanti dioda yang pertama nanti akan menjadi dioda untuk low volt atau medium volt. Sedangkan dioda yang kedua nanti akan menjadi dioda yang keluar tegangan high volt atau tegangan tinggi. Oke, terus yang mana kalau PSU kelas H ini karena mainnya di tegangan tinggi dan juga ada dua tegangan low volt dan high volt, maka yang diperlukan elko-nya itu minimal ada 4 biji atau 2 set, itu minimal. Kenapa begitu? Karena ini akan bermain di tegangan tinggi, sedangkan elko-nya ada 100 volt. Paling murah kan di 100 volt. Kalau lepas dari 100 volt itu kan mahal. Dan lagian nantinya akan dipakai semuanya. Ada high volt dan low volt dan CT seperti itu. Jadi minimal kalau kelas H ini 4 elko. Maksimal itu terserah yang membuatnya, yang pengennya seperti apa. Semakin banyak elko semakin bagus. Jadi nantinya elko ini akan diseri, 4 biji ini akan diseri. Dan nanti juga kalau seumpama pakai 12 elko, habis diseri baru di paralel. Sehingga kalau di seri ini voltnya yang bertambah, kalau di paralel nanti akan mikronya yang akan bertambah. Itu menurut logika. Oke, seperti apa dan bagaimana?
Karena pada kesempatan kali ini kita memakai trafo 20 ampere dengan tegangan 45 VAC CT ya. Jadi nantinya 45 VAC kaki yang satunya ini nanti buat tegangan high volt, sedangkan CT-nya menjadi low volt, dan 45 yang satunya nanti menjadi CT. Oke, seperti apa dan bagaimana, kita langsung aja untuk merangkainya. Oke bro? Oke lah. Oke, pertama kali yang harus disiapkan adalah sebuah trafo, yang mana kali ini kita pakai trafo 20 ampere dengan tegangan 45 CT serta dua buah dioda bridge, yang mana dioda ini yang satu buat medium volt atau low volt, yang satunya lagi buat high volt. Elko nya juga jangan lupa minimal kalau kelas high ini pakai 4 elko karena tegangannya lebih dari 100 volt. Pada kesempatan kali ini kami pakai 12 elko, jadi nantinya elko itu di seri dan di paralel. Soalnya kalau kelas high itu mainnya di volt tinggi, jadi lebih dari 100 volt. Makanya kita pakai elko 12 biji untuk mensiasati dari volt trafo. Jadi nantinya elko itu nanti di seri dan di paralel biar mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Oke. Kali ini kita pakai elko yang ukuran 100 volt 10.000 mikrofarad. Jadi nantinya kalau di seri itu jadi voltnya bertambah, kalau di paralel itu mikronya nanti yang bertambah. Oke bro, oke lah. Sedangkan yang diodanya ini kita pakai dioda yang 35 ampere bro. Yang atas 35 ampere, yang bawah 35 ampere. Jadi nanti yang dioda yang di atas ini menjadi dioda yang khusus tegangan medium volt, sedangkan yang di bawah itu akan menjadi dioda yang tegangan high volt. Seperti itu, oke. Jadi sekarang kita tulis yang dioda yang atas ini, kita tulis buat medium volt atau low volt yang paling atas, sedangkan yang bawah adalah sebagai high volt. Seperti itu. Oke, lanjut bro. Lanjut sekarang untuk menjumper elko nya. Jadi elko nya ini dijumper di seri dari negatif ke positifnya elko satu persatu itu dijumper, jadi supaya voltnya dari elko itu bertambah. Kalau sudah dijumper di seri, maksudnya jumpernya di seri, kalau sudah di seri semua baru nanti di paralel. Jadi kalau di seri itu voltnya yang bertambah, kalau di paralel itu mikronya yang bertambah. Seperti itu Bu. Oke, kalau udah semuanya di jumper, sekarang tinggal penyambungan dari trafonya ke diodanya bro. Langsung saja kita ambil dari trafo yang volt yang 45 volt, kita sambung ke dioda di high voltnya. Jadi dioda di high volt itu langsung jumper aja dari kaki 1 ke kaki 2 nya kita jumper, karena ini main setengah gelombang. Jadi dari trafo yang 45 kita masuk ke dioda yang high volt, sedangkan 45 yang satunya itu nanti jadi CT nya. Sedangkan yang CT ini akan menjadi yang medium volt. Jadi dari CT kita sambung ke dioda yang paling atas, karena yang nantinya ini akan menjadi tegangan yang medium volt atau low volt. Selanjutnya kita ambil dari positifnya dioda yang paling bawah ini, kita sambung ke elko yang paling atas, yang mana nanti ini akan menjadi positifnya high volt. Jadi dioda yang bawah ini menjadi high volt, sedangkan dioda yang atas itu adalah medium volt. Terus dari negatifnya dioda kita sambung ke elko yang paling bawah,
yang mana nantinya juga akan menjadi negatifnya hikpol. Terus selanjutnya kita ambil dari positifnya dioda yang paling atas, kita sambung ke tengah-tengah elko yang paling atas ini, yang mana nantinya ini akan menjadi tegangan positif yang medium volt atau low volt. Selanjutnya kita ambil dari negatifnya dioda yang atas, kita tarik, kita sambung ke tengah-tengah elko dari bawah ini. Yang dari bawah kita tarik, kita sambungin, yang mana nantinya ini akan menjadi negatifnya medium volt atau low volt, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ambil dari tegangan trafo yang 45 volt, kita tarik dan kita sambungin ke tengah-tengah elko dari kedua volt tadi, yang mana nantinya jalur ini akan menjadi CT atau ground dari kedua volt tadi, antara high volt dan medium volt. Jadi yang kuning ini adalah sebagai CT-nya, seperti itu. Oke, seperti itu cara penyambungannya, bro. Jadi yang merah paling atas ini adalah high volt, positifnya high volt, sedangkan yang hitam paling bawah adalah sebagai negatifnya high volt. Yang merah nomor 2 dari atas sebagai positifnya medium volt, sedangkan yang hitam dari bawah itu, yang nomor 2 dari bawah adalah sebagai negatifnya medium volt, sedangkan yang tengah itu adalah sebagai CT-nya. Oke, bro? Oke lah. Oke, karena ini main trafo setengah gelombang, jadi kalau dari tegangan trafo 45 VAC, kalau sudah main setengah gelombang akan menjadi 90 VAC. Kalau sudah melalui dioda dan elko akan keluar tegangan 127 VDC di high voltnya, sedangkan di low voltnya akan keluar menjadi kisaran 63 VDC, itu di low voltnya atau medium voltnya. Jadi nanti untuk mengukurnya, yang kaki pot satunya ke CT dan kaki pot yang satunya nanti ke yang jalur kabel yang merah, entah itu yang high volt atau low voltnya. Itu kalau buat yang positif dari kabel kuning atau dari CT ke positifnya kabel yang merah, entah low volt atau medium volt, itu sebagai positifnya. Dan untuk mengukur yang negatif nanti dari CT ke kabel yang hitam, dari entah dari yang medium volt atau dari high volt. Maka nanti ketemunya kalau diukur dari CT ke kabel yang merah yang di atas itu akan keluar 127 VDC. Kalau dari CT ke kabel yang nomor 2 di low voltnya itu akan keluar 63 VDC. Yang negatif juga pengukurannya nanti sama seperti itu. Oke, bro? Oke, seperti itu dulu penjelasan dari kami tentang cara membuat PSU buat kelas H yang setengah gelombang atau yang pakai satu trafo, seperti itu. Jadi karena kalau kelas H itu butuhnya medium volt sama high volt, makanya cara mensiasati kalau punya trafo satu yang bukan khusus kelas H, yaitu dengan cara seperti ini atau dengan cara main di setengah gelombang, seperti itu. Tapi memang sih kalau kelas H itu tidak dianjurkan untuk pakai yang buat trafo yang setengah gelombang seperti ini. Takutnya nantinya trafonya kepanasan terus hangus seperti itu. Tapi apalah daya, kalau memang nggak punya lagi, apa mau dikata ya
Kalau namanya sistem coba-coba kan nggak masalah seperti itu. Hitung-hitung buat pelajaran. Oke, bukan pula untuk apa ya? Memang sih nggak dilarang juga bikin PSU kelas H seperti itu. Cuma nggak dianjurkan buat kelas-kelas yang lebih gede watt voltnya, apa maksudnya yang lebih gede wattnya. Kalau cuma sekedar buat perumahan itu nggak masalah. Oke, seperti itu penjelasan dari kami dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan cepat dimengerti. Jadi kalau memang seandainya masih ada yang belum paham atau kurang mengerti, boleh di komen untuk bertanya. Kalau memang ada yang lebih tahu lagi, ya monggo dipersilakan untuk penjabarannya. Kami tunggu seperti apa dan bagaimana. Jadi kita bisa tukar pikiran seperti itu. Oke bro. Oke, kalau udah begitu kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane